Bismillahirrahmanirrahim. Wal musannif rahimahullah ta'ala wa akhiruhu Dewi ada. Jadi kalian yang enggak ada, siapa yang enggak ngaji itu aja? Beli kerja di Di kamar maksudnya. Banyak. Jadi kalian. Artinya yang sana. Waalaikumsalam. Cok je, tiga pi cok. Iya. Tolong. Dino, melantok tadi. Aduh Dino robo. Enggak kok. Hah? Dino dulu. Jalan kan? Tak berada. Lebih jauh ni no. Wa akhiruhu ay waqtil dhuhri. Ya. Wa akhiruhu ay waqtil dhuhri. Wa akhiru ay waqtil dhuhri idza sara dhillu kulli syai'in. Ya, idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu Aduh, macam-macam ya. Ya, kamu. Ba'da ay. Ba'da ay ghairi dhillin. Dhilli zawali. Ya, Pak. Dan bermula akhirnya zuhur. Dan bermula akhirnya ay, artinya waktu zuhri, waktu zuhur. Idza sara, jika apabila jadilah bayangan tiap-tiap sesuatu mitlahu, itu misalnya sesuatu setelah, artinya selain bayangan zawal. Ya, setelah artinya selain bayangan zawal. Ya, benar. Wa billu lughatan asidru, dan bermula billu, kalimat billu pada lughat sidru, itu tutupan. Nah, tutupan. Daul. Dah. Itu kita apa depan? Hah? Jadi berapa?
Kok jadi doang? Kenapa jadi doang tuhnya ini? Kenapa jadi doang? Alif pertama mana? Belum ada. Kenapa kursi ini dulu? Nah, dah. Jadi kemarin pembahasan masalah kriteria masuk awal waktu zuhur, yaitu tergelincir matahari. Hingga kapan? Ya, hingga akhirnya waktu. Maka akhirnya waktu itu kapan? Ya, kriteria akhir waktu zuhur yaitu bayangan sesuatu itu sudah jadi double. Nah, contoh ini misalkan 1 meter. Sudah, ini misalkan 1 meter bu. Nah, Pak. Kira-kira arah matahari kalau ada bayangannya juga 1 meter. Nah, sudah, bayangannya segini juga. Jadi kalau ini 2 meter berarti bayangannya juga 2 meter. Sebagai bukti bahwa itu sudah memasuki akhir waktu zuhur. Sudah. Nah. Artinya begini. Ba'da ghairi, setelah artinya selain bayangan zawal. Contoh, kalau misalkan awal waktu ini kayu kita tancapkan di tanah. Sudah. Kalau bahasa tergelincir berarti kalau ini 1 meter berarti bayangan yang ada bayangan saat itu kalau bahasa tergelincir. Matahari misalkan sudah segini misalkan. Tentu bayangannya sekitar 1 jengkal. Sudah. Setelah 1 jengkal itu sudah masuk awal waktu zuhur. Sudah. Sedangkan kriteria akhir waktu jika tiangnya 1 meter maka bayangannya juga 1 meter. Bayangannya 1 meter tambah 5 jengkal begini ceritanya. Nah, ini dia. Sudah. Kira-kira matahari segini di sini, berarti ini sudah tergelincir. Tentu bayangannya kalau di sini matahari bayangannya segini. Sudah, berarti itu sudah masuk awal waktu zuhur. Ya. Hingga kapan? Hingga akhir waktunya dengan kriteria bayangannya dengan sekadar dengan tinggi tiang. Tiangnya 1 meter. Berarti bayangannya 1 meter. juga 1 meter. 1 meter yang ini. Nah, ini 1 meter belakang. Nah, ini 1 meter belakang. Lebih panjang. Ini kalau kita hitung keseluruhannya sudah lebih daripada kadar tiang. Kenapa? Tidak termasuk bayangan saat zawal. Bayangan saat zawal 1 jengkal. Sudah. Ditambah dengan kadar tiang 1 meter, ini juga 1 meter. Berarti jumlah semuanya 1 meter sejengkal, lebih sejengkal. Itu sudah akhir waktu zuhur. Sudah? Ngerti? Berarti jumlah keseluruhannya bayangannya 1 meter lebih 1 jengkal. Itu sudah masuk akhir waktu zuhur. Kalian? Ya, berarti 1 meter Jadi bayangannya 1 meter sekadar dengan tiang ditambah dengan kadar bayangan saat zawal ataupun saat awal waktu maksudnya. Ya, benar. Kang. Namun yang namanya bayangan pada logat bagaimana artinya? Yang kalimat bilu pada logat artinya sitru, tutupan. Tutupan, tertutupi. Ya, ini pada logat saja. Taqulu engkau kata ana fi dhilli fulanin.
ai sitrihi. Bermula aku fi dhilli fulanin, pada bayangan si fulan. Artinya pada dudukannya si fulan. Sudah. Takulu engkau kata ana fi dhilli fulanin. Bermula aku fi dhilli fulanin, pada bayangan si fulan. Arti bayangan si fulan bagaimana? Sitrihi, pada dudukannya si fulan. Ya, contoh misalkan si Azwir Beriau. Jika Azwir punya beno tu, kalau si Rehan di belakang si Azwir, nampak tak terlihatnya si Rehan di belakang? Tidak. Jadi Rehan bilang sama adik Zahul, aku berada di bayangan Mas Azwir. Arti bayangan bagaimana? Tertutup semuanya. Yang berarti untuk menerjemahkan makna lughat. Ya, walaisa dillu Adam Syamsi, dan tidaklah bayangan itu ketiadaan matahari. Ya, boleh. Walaisa zillu Adam Syamsi kama qad yatawahamu bal huwa amrun wujudi. Ya, masalah amrun wujudi sudah menyangkut pautnya dengan tauhid, kita bahas. Ya. Bal huwa amrun wujudi yakhluquhu Allah Ta'ala li naf'il badani wa ghairihi. Ya, Bang. Dan tidaklah bayangan itu ketiadaan matahari. Ya, itu ketiadaan matahari. Jadi pada saat sesuatu itu terbayang-bayang, bukan berarti matahari nggak ada. Contoh misalkan ya gini ya, ini bayangannya kemana kira-kira? Oke, bayangan. Bayangannya ke ini bayangan. Artinya seseorang yang ada di sini, bukan berarti dia bisa menganggap bahwa matahari yang nggak ada. Matahari nggak ada karena nggak terlihat, karena berada di belakang tertutup bayang. Jadi artinya keberadaan matahari. Jadi gini, seakan-akan antara bayangan dengan matahari ini dua hal kontroversi. Kalau bahasa istilah tauhidnya seakan-akan satu amrun wujudi, satu amrun adami. Ini kita bahas itu. Jadi kita bahas dengan bahasa yang mudah dipahami saja. Seakan-akan antara matahari dengan bayangan ini kontroversi. Yang seakan-akan mengapa saya katakan seperti itu? Yang namanya matahari, jika matahari itu ada tanpa ada tutupan awan, tentu sinar yang menyinari. Yang bahasa Mandarin bagaimana? Tidak ada istilah kegelapan. Semuanya tersinar. Jadi jika semuanya tersinar, mengapa ada bayangan? Ngerti ya? Ya, seakan-akan kontroversi. Ya. Maka di sini jawabannya, yang namanya bayangan itu ada, bukan berarti matahari nggak ada. Ya, bukan berarti matahari nggak ada. Artinya adanya bayangan dikarenakan tertutup dengan sesuatu yang langsung kena sinar matahari, maka ada bayangan. Ya, mana? Sebagaimana yatawahamu, sebagaimana barang kadang-kadang yatawahamu, yang diwaham ianya seseorang. Mengerti, pernah dengar istilah waham? Tak pernah ya? Gini ceritanya. Dalam istilah usul fiqh, boleh. Dalam istilah usul fiqh ada namanya ilmu. Ada namanya
Ton. Ada namanya waham. Ada namanya syok. 1%. Oh, mana? Nampak tu. Dalam masalah sulfik, pemahaman seseorang ini ya apa? Ini sulfik, mantiknya gimana? Dalam istilah ilmu mantik ada yang diistilahkan dengan tasyakkuk. Tasyakkuk. Baik. Tasyakkuk. Tasyakkuk tak pakai o ya. Tasyakkuk. Arti tasyakkuk, dua hal yang memiliki sifat yang sama, kriteria yang sama, namun ada lebih dan kurang. Misalkan kata-kata ganteng, Adwir ganteng, Adman ganteng. Tapi lebih ganteng, Adman tidak Adwir. Sama-sama ganteng, tapi derajat gantengnya berbeda-beda. Seperti misalkan putih, kalimat putih. Putih yang ada pada lampu, putih yang ada pada papan tulis, putih yang ada pada orang. Semuanya kata-katanya putih. Namun kadar putihnya besarnya yang mana? Lampu. Ya, jadi memiliki sifat yang sama, namun kriterianya berbeda. Itu tasyakkuk dah. Begitu juga dengan pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia ini terbagi dengan ada beberapa macam. Yang pertama ilmu, pengetahuannya akurat 100%. Namanya ilmu. Nah, sehingga pada dalam istilah usul fiqh yang namanya ilmu itu as-sifatun yang kashfu biha inkishafan taman. Yaitu satu sifat yang melekat pada jiwa yang dengan ada sifat tersebut terbuka semua yang tertutup sebelumnya. Nah, sehingga kalau diistilahkan dalam kitab mantik itu pada saat apa itu? Kapan seseorang merasa puas? Ya, kapan seseorang merasa puas? Jawabannya seseorang akan merasa puas. Ya, Mbak. Seseorang baru merasakan puas pada saat jika memang hatinya itu terlepas yang sebelumnya terikat. Itu manusia baru merasa puas. Contoh misalkan, ya contoh apa contoh? Dijoki, melamar anak orang. Nah, lamar anak orang, ya mana? Belum dikasih jawaban. Ya, belum dikasih jawaban, udah lama dikasih jawaban. Kan was-was dia. Waktu ditelepon sama ayah cewek itu, ngomongnya ke basa-basi. Ya mikir dia. Enggak apa itu enggak mau nunggu lagi. Harus segera jawabannya, iya saya terima. Ya, mana? Kayaknya. Saat ayah itu bilang, jawaban kamu nak, ya ini kira-kira Shoki ke mana? Duduk, ya, raut wajahnya begini. Simak lah. Jadi ujung-ujung dibilang, kami terima. Dah enak. Nah, mana kayak maka seseorang baru kalau diistilahkan dalam kitab namanya auqa fi nafsi. Lebih meresap ke dalam jiwa merasa puas. Ya, jiwa merasa puas dah. Ya, karena ilmu. Yang kedua namanya ta'at iban 75% benarnya. Misalkan contoh akhir zaman bau kentut sama bau orang tak beda. Hampir sama. Ya, mana ni kira-kira ni bau apa ni? Bau kentut apa bau orang ni? Ya, benar kan? Jadi pada saat kita ijtihad, pada saat kita berfikir, oh ini sepertinya bau orang ni. Ya, mana contoh? Kayak, ya berarti kuat kepada bau orangnya 75%. Itu namanya apa?
Berarti 75% kuat sangkaannya kepada bau orang. 25% lagi namanya kentut. Nah, waham juga. Jadi yang di 75%-nya namanya zon, yang di 25%-nya namanya waham. Ngerti? Ngerti? Nah, misalkan contoh sedikit siapa? Siapa yang hitam sini? Azwir. Hitam maksudnya mana? Pada saat tiba-tiba mati lampu yang ada azwir di depan mata. Kayaknya dalam kegelapan sesuatu itu ada tapi nggak ada bentuk, nggak tahu kita apa namanya. Itu bahasa Indonesia apa namanya? Bahasa Indonesia ya. Dalam gelap ada sesuatu tapi nggak tahu bentuknya apa. Apa bahasa Indonesia-nya? Sesuatu. Ana, Aceh Ana. Sudah saya bilang bahasa Aceh adalah bahasa di saat bahasa di muka. Kalau bahasa Aceh namanya cupong. Cupong. Enggak pernah dengar kan? Ya. Enggak pernah dengar. Tinggal mana? Jakarta, no. Enggak pernah dengar cupong kan? Cupong. Ada tapi enggak tahu apa. Nah, ya, nyantung tiba-tiba mati lampu ya. Jadi Tadwir kira-kira ada, tapi ini siapa ini? Hantu Pak Tadwir? Karena nggak tahu jelas. Ya kayak kalau 50-50 namanya shock. 50 ke hantu, 50 ke Tadwir. Nah, tapi ini ijtihad. Oh, Tadwir pakai baju ada putihnya, ini ada yang putihnya. Berarti setelah di ijtihad 75% ya Tadwir. Itu masih gelap. Masih belum ada kepastian. 75% benar. Berarti kalau 75% lagi Tadwir, 25% tadi apa? Hantu kayak namanya waham. Hantu. Maka bisa kita istilahkan yang namanya waham itu adalah bayangan dengan kekuatan terendah yang ada pada pikiran seorang. Nampak ya? Nampak. Maka sebagaimana barang ada orang yang berwaham. Arti berwaham membayang dengan sesuatu kekuatannya kecil, 25%. Orang yang waham bahwa saat ada apa itu? Saat seseorang itu dalam bayangan, dia menganggap matahari itu tidak ada. Ya. Seperti misalkan contoh ini, kita dalam rumah semua jendela tertutup gorden segala macamnya. Ya, tertutup semuanya. Nggak tahu di luar cerah apa enggak. Kita di dalam kira-kira mana kita? Kita beranggapan bahwa sedang mendung. Ayo, pas buka pintu berea mata ulo. Ya, jadi ada orang yang berwaham, ada orang yang membayangkan dengan kadar kekuatan yang kecil bahwa saat berada dalam sebuah bayangan itu matahari tidak ada. Yang benar bagaimana? Wal, huwa amrun wujudi. Bukan matahari tidak ada, tapi antara matahari dan bayangan kedua-duanya bal akan tetapi bermula dia yang bayangan amrun wujudi. Itu amrun wujudi. Apa dia amrun wujudi? Ya, Pak. Kemarin sudah bahas sebelumnya ya. Tauhid ya. Tengok apa kita ulang lagi. Ada namanya amrun wujudi. Ada namanya amrun adami. Mana contoh amrun wujudi? Dahul, suka berbi kamu? Suka berbi kamu? Suka? Tak suka? Bilang dia suka, biar selesai cepat. Berbi di dunia ada apa enggak? Tak ada. Akhirnya ada dia? Ada juga. Makanya herannya misalkan kayak contoh orang ni suka Naruto. Ya, selimut-selimut Naruto. Apalagi misalkan ya, suka main-main apa itu main-main apa PB. Punya PB 100 kan. PUBG ya lah emang berkata dah tu. PB. PB Point Blank. Oh, Point Blank ala Naruto. Dia macam tu. Sekarang itu pemandi. Kalian yang ada benar ni. Ngefan. Hah? Ngefan. Yang padahal lucu, ngefan pada sesuatu dunia ada gerak enggak ada.
Pertanyaannya, jika sesuatu itu tidak nyata, mengapa ada di pikiran? Kamu ada masalah. Seharusnya yang bisa memindah, yang seharusnya kemampuan apa itu? Yang seharusnya yang berpindah pada perangkat pikiran adalah sesuatu yang nyata. Ada kala dengan cara melihat, dengan cara mendengar, kayak dengan cara diraba. Contoh saya lihat si Sunil, kalau saya lihat orangnya begini, tutup mata saya bayanglah bahwa si Sunil dia pegang palu Thor, apalagi semuanya bisa. Kadang mengapa? Tentang bagaimana fisiknya sudah saya pindahkan ke perangkat saya, maka terserah saya membayang kemana. Nah, ini masalahnya sekarang kita membayang sesuatu yang nggak ada. Ya, yang seperti itu namanya amrun adami. Sudah, amrun adami. Nah, sedangkan yang saya bayang tentang si Sunil yang di bayangan saya bla bla segala macam itu namanya amrun wujudi. Sudah. Ngerti perbedaannya? Seperti misalkan dalam kitab Nahu kalimat matahari dipakai dengan dhamir ta'nis, dengan dhamir cewek. Coba buka masalah Nahu. Pernah nggak dengar istilah kullu jam'in muannasun? Setiap yang jamak, setiap yang banyak itu cewek. Itu bukan kebetulan ulama Nahu buat seperti itu. Artinya setiap kalimat yang ada tanda-tanda cewek, yaitu ada tanda marhufah, selalu yang dipakai dhamirnya wa, hiya. Nah, sudah. Ada kala sesuatu itu banyak dipakai kalimat taknis juga cewek. Nah, kita ada pegang yang gamblang, membayang berdoa. Yang intinya ulama Nahu mencetus sebuah kaedah, setiap yang banyak itu cewek, itu bukan kebetulan, tapi memang fakta. Cewek banyak akalnya. Ya kan? Dek mau diam, dek mau dek diam, padahal mau. Tapi kan si bilang mau, banyak eksmenentennya. Ya, banyak eksmenentennya. Sesekali begini, itu udah lain lagi, ya biasa cewek. Yang murah cowok rasa cewek. Yang murah, Jack cowok rasa cewek mana? Tak bukan. Sudah ngerti yang berwujudi? Nah, sedangkan bayangan sekarang itu termasuk amrul wujudi. Ya, bayangan. Bahwa amrul wujudi pada tapi bermula dia yang bayangan itu amrul wujudi. Sesuatu yang nyata yang Allah ciptakan, yakhluquhullah taala, yang menciptakan akannya bayangan Allah taala oleh Allah li naf'il badani, bagi untuk manfaat badan, wa ghairihi, selainnya badan. Ya, lagi yang menciptakan akannya bayangan Allahu oleh Allah Ta'ala li naf'il badani, untuk manfaat badan dan selainnya manfaat badan dan selainnya badan. Ya, mana? Sudah? Sudah? Nambah cerita. Jadi bayangan tersebut memang ada Allah ciptakan, maka namanya amrul wujudi. Ingat, beda adabnya dengan wujudi. Yang namanya wujudi, sesuatu itu nyata di alam nyata. Sedangkan adami, sesuatu itu tidak ada di alamnya, di alam nyata. Ya, benar. Jadi sekarang yang namanya bayangan itu amrul wujudi. Nah, yang namanya bayangan itu amrul wujudi. Mengapa itu amrul wujudi? Karena Allah sendiri yang menciptakan. Setiap yang Allah ciptakan berarti ada. Nah, setiap Allah ciptakan berarti
Berarti ada yang manfaatnya untuk apa? Untuk manfaat badan dan selainnya manfaat badan. Contoh kita berat dari mendaurah, tentu kita sukanya berteduh. Yang mana? Apa lagi? Seperti misalkan kita nggak pernah dengar, kita nggak pernah dengar karamahnya para sahabat Rasulullah. Yang kita dengar karamahnya Abdul Qadir Jailani, Syekh ini, Syekh itu. Kayaknya seakan-akan para sahabat ini nggak ada karamah, ada, cuma tidak ada yang memviralkan. Kayaknya, ya maka bagaimana karamahnya Abu Bakar? Karamahnya Abu Bakar ada yang sama dengan karamahnya Nabi, yaitu pada suatu saat kemanapun Abu Bakar pergi terbayang, tak panas. Ya, seperti misalkan apa karamahnya Salman Al-Farisi, Farisi. Ya, Farisi. Ya, mana apa karamahnya? Karamahnya pada saat beliau memegang cangkir untuk minum air. Ya, maka segala artinya apapun yang sudah tersentuh dengan tangannya beliau bisa mendengar. Apapun yang dia sentuh itu sedang berzikir ke Allah. Ya, benar. Sehingga pada suatu hari ini kan ada satu pautnya dengan pembahasan kemarin tentang tanah yang mencaci manusia pada saat manusia itu berbuat maksiat di atasnya. Pernah saya ceritakan sebelumnya kan? Jadi suatu hari oleh Salman Farisi selalu mendengar tanah itu mencaci seseorang. Selalu bisa didengar. Jadi pada saat itu oleh Salman Farisi sedang berteduh di bawah pohon. Pada saat tangannya menyentuh tanah, tiba-tiba tanah itu bersuara. Ya, bersuara dengan bahasa cacian. Memang kita nggak dalam kitab itu nggak dibahas, nggak dibilang kata-kata caciannya bagaimana. Ya, yang dibilang cuma la'anahullah, laknatnya dia gitu. Ya. Oleh Salman Farisi dia beranggapan bahwa tanah itu menjadi dirinya. Ya, menjadi dirinya. Tapi dia tetap mendengar la'anahullah. Ya, baru dia tahu bahwa yang dicaci bukan untuknya. Karena kalau dicaci, kalau tanah mencaci dirinya, tentu bahasanya la'anakallah, bukan hu tapi ka. Dilaknat kamu oleh Allah. Pakai ka, rupanya pakai hu. Jadi itu pula sebagai bukti bahwa belajar ilmu salaf itu perlu, jangan salah paham. Ya, jadi oleh Salman Farisi bertanya kepada tanah, kenapa engkau melaknat dia? Ya, diceritakanlah bahwa dia selalu duduk berteduh di atasku, bukan dalam keadaan dia berpikir, tapi dalam keadaan berpikir untuk bagaimana caranya untuk bisa mencuri. Artinya apa yang ada dalam hati kita pun tanah bisa tahu ada zina Allah. Ya, benar. Jadi bayangan itu bermanfaat untuk badan dan selain badan. Seperti misalkan contoh tanaman yang baru ditanam harus ditutup sesuatu, jangan langsung kena sinar matahari. Ya, benar. Sudah? Iya. Ya, benar bro. Wal asru dan asar, salat duha, artinya salatnya asar. Ya, ingat pembahasan kemarin. Setiap penamakan sesuatu tentu ada halnya, ada pedagangnya. Kalau dalam bahasa Arab namanya wajah tasniah, artinya ada sudut pandang sehingga diberikan nama itu. Kan?
Seperti misalkan contoh Azman. Kamu diberikan nama itu kira-kira untuk apa? Apa arti Azman? Tekad. Maka diberi nama Azman karena orang tuanya berharap anaknya punya tekad kuat. Artinya menamakan sesuatu itu tentu ada sudut pandang yang cocok sebagai harapan. Nah sekarang kepada Asar, dinamakan Asar karena apa? Nyambung ya? Asar dinamakan Asar karena apa? Ya Salat saat jam 5 itu diberi nama salat Asar karena apa? Ya, mana? Wasumiyat bidzalika lima asiratiha waqtal ghurubi. Apa? Lima asiratiha waqtal ghurubi. Wasumiyat bidzalika, dan dinamakan dengan demikian. Dan dinamakan dengan demikian wasumiyat bidzalika, dinamakan demikian lima asiratiha karena ma'asiratiha apa namanya? Ma'asiratiha maknanya banyak. Ya, ada maknanya perjalanan. Ada namanya waktu, masa. Ay muqaranatiha lahu, muqaranah wali anna asirun taqulu fulanun asirun fulanan asir. Sorry. Lima asiriha waqtal ghurubi. Ya, karena peradakunya terbuka arti yang paham. Arti yang paham teman. Gebet. Cek. Takulu fulanun asiri fulanan idza qaranahu. Jadi baru qaranahu wa qaraba. Apa macam? Karena dekatnya waktu salat, waqtal ghurubi, akan waktu tenggelam matahari. Ya, Pak. Ya, kan? Berdekatan. Ya, dalamnya al muradu bil muqaranah guna muqarabah, berdekatan. Ya. Jadi dinamakan salat itu salat asar karena letaknya itu berdekatan dengan letak waktu matahari tenggelam, maka namanya asar. Jadi begini dulu. Yang saya ulang pembahasan. Masing-masing salat itu punya kelebihan. Di dalam salat punya tanggung jawab. Dalam tanggung jawab punya kewajiban. Kalian berawal daripada kewajiban. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita dalam salat ada dua. Yang pertama, sebagai bukti nilai ubudiyah, sebagai bukti nilai penyembahan diri kepada Allah. Itu yang pertama.
Yang kedua, sebagai bentuk pengakuan kita umat Nabi dengan menjawab salamnya Nabi pada saat tasyahud. Assalamualaikum. Ya, maka wajib. Sehingga di Aceh sedunia, di bumi. Nah, dulunya, nggak sekarang sih, ada 3 masjid Pahlawi, masjid yang dibuat oleh para habaib dari silsilahnya Pahlawi. Nah, yang pertama daerah Tarim, kedua Singapura, yang ketiga di Aceh. Masing-masing punya kelebihan. Masjid di Tarim, kelebihannya adalah tiang masjid dibuat oleh malaikat. Tiang masjid dibuat oleh malaikat. Sehingga ada tiang yang dibuat oleh manusia bentuknya petak. Tapi lama-kelamaan sudah berbentuk bulat dan berulir, bergaris-garis. Seakan-akan ada malaikat yang tawaf kena sayapnya di tiang itu. Ya, itu di Masjid Tarim. Yang kedua Masjid Singapura. Ya, Masjid Singapura. Masjid di Singapura itu bukan mitos tapi fakta. Kita kalau bukan kalam ulama siapa lagi kita percayai? Kalam Ibn Ghani, nak petik Haji Mekah bang. Hah? Haji petik kan? Ulama Mekah petik. Dua Mekah petik. Oh, kakak. Udah. Ya. Pada saat baca tahiyat, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba terdengar suara Nabi menjawab salamnya, waalaikumsalam. Ya, Habib berdiri Masjid Pahlawi di Aceh, di Singapura. Sedangkan Habib yang pendiri Masjid Pahlawi di Aceh Timur, yang beliau pada saat salat sunnah, saat masjid baru dibangun, ini pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Ingat Nabi Khidir. Ya kita Ismail dipanggil Mae. Ya, Syauqi dipanggil Syok. Apa lagi? Si Sunin dipanggil Unyin. Apa lagi? Pijol. Macam tu. Ya. Hijau. Itu kan, hei. Tulisannya Khidir kan? Bukan ini namanya, bukan begini tulisannya. Dan bukan itu namanya. Coba panjang. Tulisan yang benarnya begini, nunggu pakai H. Ada yang membaca dengan Khidir, ada dengan Khidir. Apa artinya? Dasar katanya hadrah, arti hadrah hijau. Maka mengapa Nabi Khidir namanya Khidir? Kan betala. Ismail Mae. Syauqi Syok. Oh jelas Haji. Kayak contoh misalkan hayo lagi biasa juga. Ada cewek namanya Alia. 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 Hai Alia. Apa arti Alia? Tahu arti Alia apa? Pantat. Hai nan kok huruf Alia pakai in. Ya, Alia. Nadwir. Jadi kisahnya ada suatu kampung yang memang sudah kemarau waju. Tapi saat Nabi Khidir masuk ke situ, setiap langkahnya semua daun-daunnya menghijau kembali. Artinya pembawa kehidupan, pembawa berkah. Ya, maka diberilah gelar beliau Khidir ataupun Hayutir. Bukan Khidir. Mungkin ini logat saja. Kayak misalkan contoh qala, kalau orang Arab qala. Ya, Al-Fatihah kata Jokowi Al-Fatihah. Yang biasa itu logat.
Ya, Pak. Al-Fatihah. Yuk, kak dia. Ya, padam. Ya, Pak. Maka sebelum wafatnya beliau berpesan, jika ada di antara kita semua siapa saja yang ke timur singgah di masjid, karena masjid itu membawa kehidupan. Sudah? Kodong enggak? Oke. Biar kata. Ada seorang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, coba jelaskan tentang sholat 5 waktu." Nah, Rasulullah menjawab berawal dari sholat subuh. Wahai kamu, ya Mbak, subuh adalah waktu di mana, dengar betul? Waktu di mana matahari hendak naik, letaknya di tengah-tengah tanduk iblis. Pada saat subuh itu tiba, oleh iblis tersebut menggoyangkan kepalanya, gini. Untuk apa? Untuk membangunkan anak-anak iblis yang sedang tidur di tanduknya. Untuk apa dibangunkan? Untuk mencari mangsa. Siapa yang enggak bangun subuh? Siapa yang enggak salat subuh? Siapa yang macam-macam? Maka berbahagialah dia yang salat subuh. Artinya dia yang tidak mampu dicari oleh para anak iblis. Yang mana? Makai mimpi, aneh tuan tu. Makai mimpi, aneh tuan tu. Lagi apa ya? Yang kedua zuhur. Zuhur adalah waktu di mana semua makhluk yang ada di bumi sedang bertasbih kepada Allah. Maka alangkah bahagianya dia yang salat subuh, dia yang salat zuhur, sama dengan dia sedang salat bersama makhluk Allah yang sedang bertasbih kepada Allah. Alangkah bahagianya dia 40 makhluk saja yang secara barengan dia bertasbih kepada Allah. Tasbih tersebut layaknya satu orang aulia yang bertasbih. Jadi bilangan makhluk semua yang ada di bumi itu pada berapa? Banyak. Maka langkah bahagianya saat itu. Asar adalah waktu di mana perdana manusia berdosa, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam ternyata makan waktunya waktu asar. Ya, nanti kita cerita lah pokoknya. Kenapa ceritanya sekarang? Kok bisa ada iblis masuk ke dalam surga? Bagaimana? Pernah dengar ceritanya? Saya cerita, anak cerita itu ada. Maka alangkah bahagianya orang yang salat waktu asar. Orang yang salat waktu asar, terlebih salat tepat waktu, alangkah bahagianya karena dia terhindari dari dosa. Dari hal seperti itu, maka ulama menerjemahkan bahasa Nabi saat itu adalah di antara waktu yang paling mustajabah, salah satunya adalah waktu asar. Sehingga dalam kitab Nasaihul Iban disebutkan bahwa ada dua waktu mustajabah. Yang pertama subuh dan asar. Barang siapa yang berzikir saat subuh menjelang matahari terbit, yang namanya berzikir tidak mesti la ilaha illallah, enggak mesti. Kita mengaji juga itu termasuk zikir, karena yang kita mengaji pada subuh adalah mengaji ilmu Allah, ilmu agama. Ya mana? Barang siapa yang berzikir pada saat subuh hari, maka janji Allah kepada dirinya, Allah buat dia kaya fisik. Ada kala sehat, ada kala banyak harta segala macamnya. Ada kala kehidupannya serba berkecukupan. Ya mana? Setelah itu barang siapa yang berzikir pada saat waktu asar hingga tenggelam matahari, maka janji Allah pada dirinya, Allah buat dia kaya hatinya. Kalau subuh kaya fisik, kalau asar kaya hati. Arti kaya hati bagaimana? Kita selalu merasa puas dengan apa yang sudah Allah berikan. Ya, mana? Sudah. Waktu maghrib adalah
waktu di mana doa Nabi Adam dikabulkan oleh Allah. Ternyata Nabi Adam diterima taubatnya waktu maghrib. Alangkah bahagianya seseorang yang sholat maghrib. Setelah sholat dia berdoa, maka doanya diterima layaknya doa Nabi Adam. Yang keempat, yang kelima, Isya. Waktu Isya adalah waktu di mana para nabi, para aulia beribadah kepada Allah. Maka alangkah bahagianya orang yang salat Isya sama dengan dia sedang beribadah barengan dengan para nabi dan para aulia. Nampak? Itu kan kelebihan salat, tapi kok masih ada orang yang bermayang. Gimana kira-kiranya? Iblis enggak mau sujud pada Nabi Adam. Manusia nak mau sujud sama Allah. Paling siapa? Paling lipat umat Allah. Tak ya. Ya, apa sudah? Ya, jadi asar itu dikatakan diberi nama waktu asar karena berdekatannya dengan tenggelamnya matahari. Mana? Wa awalu waqtiha, dan bermula awal waktunya asar. Ziyadatu ala billi mitli, itu lebih di atas bayangan mitil. Itu lebih di atas bayangan mitil. Ya, contoh tadi ya tu. 1 meter matahari sudah di sini, tentu bayangannya begini. Tambah 1 jengkal bayangan zawal tadi. Sudah. Misalkan yang ini 1 meter lebih 1 jengkal. Ini sudah lebih lagi begini ya, contoh. Itu sudah masuk waktu asar. Nah. Walil asri khamsatu awqatin, dan sabit bagi asar itu ada 5 waktu. Tidak tahu no. Lebih doang. Apa tu? Biasa namanya. Ospek. Dia orang ospek. Tanggung waro, ospek lagi adanya kayu EU. Ada motor you tonta. You joget-joget TikTok. Pakai alah tak luar. Ini ke depan berat dong dengan bujerai. Kayu war tadi. Ya, Bang. Sabit bagi asar itu ada 5 waktu, yang berarti asar itu ada 5 versi waktunya. Ingat, yang pertama tadi pembahasan wajib yang salat itu namanya wajib muwasa. Arti wajib muwasa artinya waktu yang luas kewajiban kita mengerjakan salat wajib di dalam waktu itu. Apa di tengah, apa di awal, di tengah, di akhir. Itu namanya wajib muwasa. Berarti ya? Ya, mana? Apa lagi? Ahaduha, bermula salah satunya 5. Waktu fadilah, itu waktu fadilah. Waktu yang memiliki banyaknya kelebihan. Yang maka kan kalau misalkan contoh ada di antara kita yang sedang gundah, hanapeng, gundah, susah, kayak coba sholat asar di waktu, pasti hilang gundahnya. Betul ya, Bir? Dalam daya, mana? Dalam daya? Amalan pertama pujuk, Iban. Bajak tadi, dengkuluk tu amalan tu. Padahal amalan cukup laga amalannya. Amalan disayang Nabi.
Cak ulang. Yo, kecok dari kak lah. Di sayang ganda lah. Ingat tu. Intinya jika memang kita menargetkan sesuatu itu lebih daripada kadar yang sudah Allah targetkan. Jika memang dalam kehidupan kita menargetkan sesuatu yang lebih daripada apa yang sudah Allah targetkan, pengaruhnya ke dunia itu banyak. Contoh, Allah memberikan kehidupan kepada manusia. Dalam kitab tasawuf disebutkan bahawa seakan-akan Allah bilang, kehidupan yang aku berikan, maka jaga. Disuruh jaga kehidupan itu. Sehingga pada hadis Nabi menyuruh. Salah satu yang Nabi suruh yang berhubungan dengan kehidupan adalah wa mu'natun lil ma'ashi. Arti mu'nah ongkos, bekal. Lil ma'ashi untuk kehidupan, bukan untuk mewah dalam kehidupan. Maka Allah perintahkan jaga kehidupan dengan cara cari sesuatu yang sesuai ongkosnya. Contoh, misalkan Azwir punya restoran, namanya restoran Esmenente. Dan ada asisten si Zawul, ada staff si Sunil, ada serpam Azman. Tentu gajinya beda-beda. Nah, contoh, tentu gajinya beda, asisten gajinya lebih banyak, staffnya ya kurang sedikit, satpam ya lagi habanya naju. Contoh, ya, contoh. Artinya sesuai porsi. Sesuai apa? Porsi. Maka pada saat kita menargetkan sesuatu, ingin mencari rezeki dalam dunia untuk lebih, maka pasti ada pengaruhnya. Pengaruhnya ada contoh yang macam tu. Yang nakal ya? Nampak. Yang pertama, waktu fadilah. Berapa kata dia? Jam 9.40. Ayo. Hah? 9 kurang 20. Malah bego pergi baru. Laju baru. Bak ber. Kamu mulai menjauh. Waktu fadilah. Wahwa. Ya, apa? Wahwa fa'alaha, boleh juga dibaca fi'luha, boleh juga terserah. Yang penting salah hanya hana tamun neraka. Wahwa fa'alaha awwala waqti. Ini aja sudah kenapa adalah maksudnya ada ketinggalan. Ketinggalan apa? Kendala. Alah. Maklum saja sudah tua. Kendala apa? Kendala kedua. Banjir. Konser kan? Jauh. Nah. Masa konser dulu. Jadi mana? Allah nak jawab. Satu ni. Nyok kalau lagi ke kitab dulu, mau Rehan kitab dulu. Oh. Bunda pasti kayu jok kitab lo. Rehan. Kan. Ya. Kan contoh si
Ah? Syahrianto. Namanya dipanggil siapa? Cinto. Ando. Oh, kadang to. Ya. Jadi entah kemana misalkan kamu nikah sama orang Maroko sana, ya kayak nikah sama orang luar sana, yang mana di dan tetangganya kafir, kamu belajar di mana? Di pantai Kudu. Siapa gurumu? Ustaz Zaini. Bid'ah dia. Marah tak kamu dikatakan guru kamu bid'ah? Jadi jawabannya kok kami tinggal kali. Macam-macam dah. Maka cara membantah pemikiran mereka yang mengatakan kita kafir adalah sifat Allah yang wajib ada 20. Ya. Kita bandingkan Asmaul Husna. Asmaul Husna ada 99. Tambah 1 nama Allah jadinya 100. Coba kita bandingkan. Kira-kira apakah yang wajib pada Allah 20 kita pelajari, ataupun ini yang kita pelajari, yang kira-kira lebih dekat yang mana pemahaman kita untuk mengenal Allah? Apa ini? 20. Kira-kira sifat apa yang kita pelajari agar kita lebih mengenal Allah? Siap? Yang mana? 20. Maka kita bukan membatasi sifat Allah, tapi kita membahas suatu sifat yang lebih mendekatkan seseorang pemahamannya dengan siapa itu Allah. Ya. Sedangkan dari Asmaul Husna ini, ya 99 tambah 1 nama Allah, ini fungsinya berbeda. Apa fungsinya? Ya, Pak. Dari sifat 100 ini, yang dengar betul. Kalau ada yang paham tanya, jangan sampai nanti susah. Tak ke Tuhan. Enggak paham tanya. Terbagi 2. Ada namanya sifat Jamal. Ada namanya sifat Jalal. Ingat. Referensinya yang dikatakan oleh Imam Mutawali Asy-Sya'rawi. Imam Mutawali Asy-Sya'rawi. Sifat Allah terbagi 2. Ada sifat Jamal, ada sifat Jalal. Kita wajib bersifat dengan sifat Allah yang Jamal, ya, apa dia? Kita wajib bersifat dengan sifat Allah yang Jamal. Berarti kalau misalkan perintah untuk kita bersifat dengan sifat Allah, kira-kira bahaya enggak? Masa kita diperintahkan untuk bersifat seperti sifat Allah? Jadi Allah tidak? Tak apa dah. Bukan seperti itu maksudnya. Arti bersifat dengan sifat Allah dengan makna yang sama pada kalimatnya saja, namun definisi spesifiknya berbeda. Seperti kalimat afu, kan ada itu dalam Asmaul Husna. Ada sifat al-afu, maha pemaaf. Allah punya sifat pemaaf, kita wajib bersifat dengan sifat Allah pemaaf. Apakah sama? Beda. Bedanya apa? Bedanya kalau maafnya manusia punya karena, punya maksud. Kayak misalkan contoh misalkan Syahnanda bawa dari pacarmu, kamu maafkan. Kau silakan. Okey, kamu maafkan, dah berteman lagi. Besok-besok kamu udah dapat pacar baru, diganggu sama dia. Marah enggak? Enggak marah. Okey, berkali-kali enggak marah. Mau pedih ke? Aku yang enggak kamu. Macam-macam. Artinya manusia itu punya batas. Tanya. Mau manusia punya batas. Seperti misalkan contoh Allah punya sifat memberi. Manusia juga wajib bersifat dengan sifat Allah punya sifat pemberi. Bedanya apa? Bedanya kalau manusia, kalau sering orang itu minta-minta, kita beri, ujung-ujungnya kita beri lagi, marah dia. Urus tak lebih-lebih. Dah, tiga baik dah lebih-lebih. Kau nanya. Tanya ya. Ya, misalkan kamu lagi jujur kamu bilang. Ya,
Hijul. Selalu dia datang padamu, dah pen terbaik. Kasih kamu, besoknya lagi dah pen terbaik, tapi apa kamu bilang? Oh. Oh, tapi dah ke. Pernah tapi. Oh, ke kebenan. Artinya memberi orang pemberian yang seorang itu sifatnya itu punya batas, tetapi pemberian Allah beda. Maka bedanya Allah dengan manusia dan sifat memberi. Kalau Allah makin banyak kita minta makin suka. Manusia makin banyak diminta makin marah. Ayo, ya itu beda ya. Artinya kita wajib bersifat dengan sifat Allah yang jamal, artinya bersifat dengan sifat Allah yang maknanya sama pada kalimat namun spesifiknya berbeda. Nampak ya? Yang mana misalkan itu sifat Rahman, sifat Rahim, sifat yang jamak, sifat Afuhu, apalagi Ghafuru. Ya, ini namanya sifat jamak. Kita wajib bersifat seperti itu. Sedangkan sifat definisinya yang namanya sifat jamak adalah sifat yang menyatakan tentang keindahan Allah. Yang sifat jamak. Arti sifat jamak artinya sifat yang menyatakan tentang keindahan Allah. Allah Maha Indah dengan sifat Rahmannya. Allah Maha Indah dengan sifat Rahimnya. Ya, maka sifat keindahan tersebut wajib ada pada kita jika memang kita orang Muslim. Lama kan? Ya, Mbak. Yang kedua sifat jalal. Arti sifat jalal sifat yang menyatakan tentang ketinggian Allah. Ya, seperti sifat Allah Al-Mutakabbiru, Maha sombong. Ad-Daru, Maha pemberi mudarat. Apa lagi? Al-Qahhar, Maha perkasa. Apa lagi? Bukan banyak. Itu sifat jalalnya Allah. Haram bagi kita. Tidak boleh. Sehingga ya, salah satu sifat jamal adalah mutakabbir. Apa arti mutakabbir, Mutakabbir sombong. Maka kita yang punya sifat sombong, bagaimana sombong itu? Kriterianya bagaimana? Misalkan kamu di Penny, mana Penny? Misalkan kamu di Penny, nah mana? Banyak. Waktu kamu kuliah dipanggil kamu sama Bang Rehan. Pen. Nah, tak jauh kamu. Dibilang sama si Rehan, sombong kali kok. Marah nggak? Kenapa nggak marah? Kenapa nggak marah? Dibilang sombong. Kok termenung biasanya? Kenapa nggak marah? Yang bilang sombong, ya bu. Yang contoh. Contoh, ada pun jangan rehan orang lain saja lah. Saya lah contoh misalkan. Jangan selalu contohnya kalian saja. Ya, Penny. Ya, kayak tak jauh dia sombong kali kok. Bukan dia sombong, tapi saya goblok. Mengapa? Dia sedang tidak sombong. Definisi sombong ada 3 kriteria. Yang pertama, membandingkan lebih dan kurang. Apakah saat si Penny enggak nyaut sapaan saya itu dia sedang membandingkan lebih dan kurang? Ya. Tidak, kalau tidak maka bukan sombong namanya, tapi dia sedang menjaga maruahnya. Kah lewat kah sombong, pangai. Baju. Yang pertama. Kriteria sombong pertama, membandingkan lebih dan kurang. Yang kedua, yang dikatakan sombong kriterianya adalah menolak kebaikan. Ada yang nasihati, yang tak terima, diajak kepada kebaikan, aku ikah berbekak-bekak ke yang benar. Itu juga namanya sombong. Yang ketiga, berharap punya pahala. Jika dia berdosa, berharap dia punya ampunan. Tapi perbuatan sehari-hari berbeda dengan apa yang ada pada harapannya. Itu juga sombong. Maka pertanyaan sekarang, kira-kira sombong yang bagaimana yang ada pada jiwa kita? Apakah sombong dengan kriteria membandingkan lebih dan kurang? Apakah sombong tidak menerima kebaikan? Apakah sombong karena berharap syafaat Nabi namun perbuatannya tidak? Perbuatan yang sombong yang bagaimana kira-kira? 3. Pertama, keluarga terserah. Yang intinya, sifat sombong itu pendek hati berbeda dengan pendek hati yang lain. Dengan pendek hati yang lain, ria, dengki, hasud, iri,
Hati. Apa lagi? Takabur satu lagi. Nah. Keempat ini, iri, dengki, ria, hasad. Keempat ini penyakit hati yang hanya bisa merusak pahala. Yang hanya bisa merusak pahala saja, menghapus pahala saja, tidak ada pengaruh dengan iman. Tapi kalau sombong, itu lebih parah. Mengapa sombong lebih parah? Karena sifat sombong ini bisa menghancurkan iman. Sehingga pada satu kitab Isqahiyah disebutkan sifat sombong itu bagaikan magnet. Artinya jika memang dalam hati kita punya sifat sombong, maka semua sifat penyakit hati lain datang. Dia bagaikan magnet. Maka bahaya sombong. Nyambung ya? Sehingga misalkan contoh ada orang yang memang tidak, ada orang yang memang nggak suka direndahkan. Kayak dia mau orang itu mengakui bahwa kita punya kelebihan. Yang benarnya, ingat, jika kita punya sifat, orang yang sudah kenal dengan kita maunya dia harus tahu bahwa kita punya keistimewaan. Itu sebagai bentuk ibadah kita tidak ikhlas. Kalian. Nah, sudah? Ya, jadi itulah jawabannya. Jadi bukan kita membatasi sifat Allah, tapi yang kita pelajari ini adalah sifat-sifat yang lebih mendekatkan perkenalan kita kepada Allah. Nanti yang jawaban. Sudah? Saya pernah berdebat dengan mereka. Dulu sebelum libur puasa, debat saya diundang ke tempat tahfiz daerah Matai masuk dalam. Yang dekat-dekat bukan TVRI-nya ini. Bahasa ini juga. Ya, bahasa sudah. Setelah saya bahas bahwa kami mempelajari kitab tauhid yang akidah 50, 20 yang wajib, bukan membatasi, tapi lebih mendekatkan diri kepada lebih mendekatkan perkenalan diri pada Allah dengan sifat itu. Pada saat saya jelaskan, mereka terima. Pada saat mereka terima, tanya lagi untuk membantah saya. Dia bilang begini, kalau memang seperti itu, mengapa kalian mengatur sifat Allah? Pertama wujud, kedua kidam, ketiga bapa. Seakan-akan sifat Allah itu peraturan. Pertama ada wujudnya, baru ada kidam. Kalau nggak ada kidam, nggak ada baka. Kaji. Berarti kalau ada baka harus ada kidam dulu. Ya. Kalau ada mukhalafatul hawadis harus ada baka dulu. Yang benar. Itu yang dia bilang. Kan teratur kan? 1, 2, 3. Kapan ada 3 jika ada 1? Kan masuk logika ya. Jadi kalau kita nggak ngerti gimana jawabnya? Mana masalah? Kira-kira gimana jawabannya? Jawabannya walaupun itu teratur, walaupun misalkan itu teratur, namun dalam wujudnya Allah semua sifat itu sekaligus ada. Contoh misalkan begini, dalam pikiran kalian misalkan yang tahu, coba bayangkan antara huruf A dan O sekaligus, bisa? Bisa? Dalam bayangan A dan O sekaligus ada, bisa? A sebelah kanan, O sebelah kiri, bisa? Bisa. Coba bilang sekaligus A dengan O. Au. A dulu. Sekaligus A dengan O yang lagi ada biji. Lanjut. Tak bisa. Nombor ya. Dibilang O, berarti awal O. Au, berarti awal A. Ini nggak bisa. Maka harus kita buat aturan. Harus dibuat apa? Beraturan. Yang benar. Sudah? Sudah? Bin? Ya? Odong ya? Jadi singkat cerita, menurut Imam Asy'ari sifat Allah bukan 20 tapi 19. Halo. Menurut Imam Maturidi sifatnya ada 20. Dalam Imam Asy'ari
Mengapa 19? Satunya kemana? Menurut Imam Asy'ari, wujud tidak digolong kepada sifat. Karena mengapa? Karena wujud dengan zat menyatu. Saya ini, wujud saya ini juga. Tanya. Bicara masalah sifat. Sifat dengan zat beda apa sama? Ya. Kopi manis. Beda nggak? Kopi manis-manis, bahan bakunya juga beda. Kopi dari bubuk kopi, kalau manis dari gula. Kayak artinya sifat dengan zat itu berbeda. Nah, menurut Imam Asy'ari, wujud tidak termasuk sifat. Karena mengapa? Wujud sesuatu itulah zatnya. Berarti wujud dan zat itu satu makna. Berarti bagaimana wujud si Chowki? Ya begini. Ditunjuknya orang zat. Itu yang mana? Maka antara zat dengan wujud dua kalimat yang berbeda namun maknanya sama. Maka menurut Imam Asy'ari, wujud tidak termasuk sifat, maka sifat Allah yang wajib kita kenal ada 9. Ya. Antara ada dan tidak. Kalau menurut Imam Maturidi, sifat Allah itu ada 20. Kalimat wujud dikategorikan kepada sifat juga, tapi namanya sifat hal. Sifat Allah ada 20, terbagi kepada 4 kriteria. Pertama, sifat hal itu wujud. Yang kedua, sifat salbiah, yaitu idam bakal hadis yamu nafsi wadaniyah, itu sifat salbiah. Yang ketiga, sifat ma'ani. Sifat ma'ani mulai daripada wahdah qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Nah, itu sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah, qadirun, muridun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Pembahasan sekarang tentang wujud namanya sifat hal. Bagaimana sifat hal itu? Enggak, tunggu. Cukup. Enggak. Tuir, kak Bud. Cukup. Bud menurut Allah Wallahu Alam bisawab. Oh, anak yang pernah pertanyaan dulu. Kalau nggak ada pertanyaan kamu lagi. Kamu udah yang. Yang tak jadi video yang. Coba pertanyaan. Yang tak ada video yang tu. Hah? Yang asar tu yang. Hah? Yang pasal bang Putih tu makanya. Kenapa iblis sadar dan suka? Nah, Azwir berkata, I see. Asik. biar nampak powernya tinggi. Iya. Saya pernah berkata sebelumnya bahwa jika manusia mampu melepaskan diri daripada sebab dunia, maka keajaiban akan datang. Keren nggak kata-katanya? Tahu? Ada buat di setiap kata-kata saya? Alah, buatlah. Buatlah. Tapi kepikiran kau. Maksud dari kata-kata itu bagaimana? Mami aku mudah, Mama. Jika kita mampu melepaskan diri daripada sebab dunia, maka keajaiban akan datang. Artinya, sebab dunia itu apa maksudnya? Sebab dunia itu sesuatu yang bisa mengatur dunia itu sebab dunia. Artinya jika memang kita tidak lagi punya opsi bahwa kehidupan kita tidak selamanya bisa diatur oleh dunia. Kita boleh opsi bahwa Allah lah yang mengatur saya, bukan dunia. Maka akan datang keajaiban. Sehingga itu sebab dah ada makan, ada kenyang. Ya. Enggak makan, enggak kenyang. Kenyang. Ada makan tapi enggak kenyang. Ada daun. THT. Apa THT? Rohan raw. Orang satu porsi kenyang, dia enggak kenyang. Ada makan tapi enggak kenyang. Yang keempat, enggak makan tapi kenyang. Ada apa ni? Orang galau putus cinta. Nak makan, dek makan, kak makan, kak.
Enggak mak, udah kenyang, mereka ada baju budok. Kita. Artinya apa? Jika memang kita selalu punya opsi yang namanya kenyang harus dengan makan. Kita opsi kita seperti itu. Artinya kenyang kita itu harus diatur oleh jika ada makan. Maka kemanapun kita pergi, jika nggak makan kita selalu kenyang. Tapi kita punya opsi lain. Tidak selamanya makan itu bisa kenyang. Ada juga nggak makan tapi kenyang. Sebagai bukti itu anugerah Allah. Jika kita mampu kita tanamkan opsi seperti itu, walaupun kita nggak ada uang, kita lapar, dengan opsi seperti itu, inilah yang membuat kita bisa kenyang. Nah, orang yang beranggapan bahwa nggak mau tahajud takut nanti besoknya nggak bisa bekerja, nggak bisa beraktivitas, nggak bisa masuk kuliah karena ngantuk, karena nggak cukup waktu tidur. Kemudian masalah ini ya, jika kita punya opsi pikiran kita, jika tidak cukup waktu tidur, maka besok bermasalah. Itu opsi kita. Maka berasal kita coba bangun subuh, bangun tahajud, pasti besoknya kita bakal ngantuk. Kenapa apa? Kita menyerahkan diri pada aturan dunia. Ya, kan? Tapi kalau misalkan kita tidak menyerahkan diri pada aturan dunia, kita punya opsi bahwa yang mendatangkan ngantuk bukan nggak cukup tidur, tapi Allah Ta'ala. Ya, kalau punya opsi seperti itu, ada satu waktu kita bangun sholat tahajud, tapi paginya tidak membuat kita ngantuk. Nyambung ya? Nah, seperti halnya Nabi Zakaria, beliau sudah tua, istrinya mandul, berharap punya anak, gak pernah bisa punya anak saat itu. Karena dia beranggapan apa? Gak mungkin punya anak, dia sudah tua, istrinya mandul. Artinya kehidupannya itu diserahkan pada aturan dunia. Tapi pada saat Nabi Zakaria bertemu dengan Siti Maryam, punya anak tapi gak punya ayah. Siti Maryam bisa melahirkan tapi gak ada suami, gimana ceritanya? Artinya ada yang lebih mustahil lagi. Pada saat itu timbullah sebuah keyakinan bahwa manusia tidak boleh diatur oleh sebab-sebab. Maka dia berdiri sholat di masjid, di samping mimbar dia berdoa, dia mampu melepaskan diri pada bayangan-bayangan sebab dunia. Yang sebelumnya gak bakal punya anak karena sudah tua, karena istrinya mandul. Dia mampu lepaskan pikiran seperti itu. Maka lahir tiba-tiba saya itu, artinya kedepannya hamil dan lahir yang Nabi apa? Anak Nabi Zakaria apa? Yahya. Nabi Yahya. Kalian yang maksud itu. Jadi kesimpulannya, kata-kata saat manusia mampu melepaskan diri pada sebab dunia, maka keajaiban akan datang. Maksud tersebut adalah jika kita mampu melepaskan diri daripada aturan-aturan dunia, maka yang menuntut kita bukan dunia tapi kita sendiri karena bantuan Allah. Yang benar. Kalau sudah, wallahu a'lam bishawab. Azan dulu.